bagaimana cara menyikapi untuk untuk mengkomunikasikan dan melaraskan RKU kita dengan support system jika bisa mengubah RKU tersebut, sefleksibel apa kita bisa mengubah RKU itu. Mungkin hanya itu, Kak. Terima kasih. Gimana kawan-kawan untuk menyelaraskan RKU Anda dengan support system? Support system mungkin yang dimaksud keluarga ya, keluarga atau lingkungan sekitar, sahabat-sahabat tempat bekerja. Antum ada yang merasakan hal ini nggak? Tiba-tiba antum sendiri aja yang ngotot ya, punya RKU ingin mengajar. Begitu ngobrol ke suami atau ke istri, alah repot amat sih kamu gitu. Udah yang biasa-biasa aja. Atau Anda bawa ke perusahaan juga belum tentu ngerti di perusahaan kawan-kawan kita. Begitu teman-teman ngobrol ke sobat-sobatnya di kampus, coba aja Anda lagi ngobrol ya, lagi ngopi, lagi futsal, tiba-tiba jadi gini bro, kita ini perlu membuat perubahan, oh pasti diketawain sahabat-sahabat. Tapi memang seperti itulah tabiat orang-orang yang berpikir jauh ke depan. Mayoritas manusia berpikir apa yang ada di depan kakinya, beberapa langkah ke depan. Paling banter setahun ke depan dia berpikir. Jarang ada orang berpikir tentang 5 tahun ke depan, apalagi puluhan tahun ke depan, apalagi mengubah pola peradaban. Jarang orang yang berpikir seperti itu. Baik di kalangan umat Islam ataupun di kalangan orang lain. Bukan hanya kita loh. Bukan hanya orang Indonesia ataupun orang-orang Asia yang memang struggling soal ini. Bahkan kalau Anda melihat orang-orang yang di Amerika yang sekarang kita anggap maju ya, peradaban Eropa sama juga. Generasi sekarang sedang tumbuh menjadi generasi yang sangat instan. Media sosial ngaruh, media sosial. Attention span kita Anda tahu berapa lama sekarang? Menurut riset? Hitungan detik, Kang El. Berapa? Hitungan detik berapa ya? Less than 10 seconds gitu. Iya betul, 3 detik. Makanya hook itu 3 detik. Begitu 3 detik pertama nggak menarik, langsung skip, skip, skip. Tidak ada waktu untuk bosan, tidak ada waktu untuk berpikir terlalu rumit ke depan. Itulah generasi kita sekarang. Generasi yang sedang tumbuh karena era media sosial, karena era hiburan yang terlalu banyak dan masif. Sehingga pikiran-pikiran yang butuh effort tentang masa depan itu jauh dari kehidupan anak-anak muda sekarang. Sedangkan Anda semua masuk ke sebuah ekosistem di mana mikirnya tentang RKU. RKU itu terjadinya bukan dalam waktu 10 tahun. Mungkin akan kecapean di waktu Anda usia 60 tahun. Dan RKU itu akan ketahuan hasilnya kapan coba? 60 tahun Anda merealisasikannya. Ketahuan hasilnya kapan? Dipetik buahnya itu. Dipetik buahnya berapa saya nggak tahu juga angkanya. Tapi yang jelas miliaran tahun nanti. Ketika kita dihisap, pas jatah kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Kita sambil bergetar, sambil ketakutan, sambil khawatir, harap-harap cemas, kita laporan, "Ya Allah, inilah yang saya lakukan waktu saya di dunia. Ini loh karya-karya saya, kontribusi saya berdampak ini, menghasilkan ini." Lalu sama Allah di mizan. Ditimbang, setelah ditimbang, alhamdulillah timbangannya berat ternyata. Timbangannya berat. Lalu Allah karena kasihan ke kita memberikan rahmatnya. Hasil RKU itu ketahuannya nanti, bukan ketika hidup di dunia. Walaupun kita rencanakan. Nah, pikiran seperti ini sahabat-sahabat kan butuh kesabaran yang luar biasa. Ada sebuah pengamatan dilakukan oleh para ahli psikologi tentang bagaimana tingkat kesabaran, ketahanan emosional anak-anak kecil. Ini terkenal ya, percobaan ini ke anak-anak kecil yang sebagiannya dikasih roti. Dan mereka dikasih arahan kalau kalian bisa menahan tidak makan sampai siang, dikasih 2 roti, 2 makanan. Diteliti sebagian anak-anak itu nggak bisa tahan, langsung aja makan. Tapi orang anak-anak yang di depan matanya di sebuah ruangan kosong ada roti dan dia lapar, tahan untuk tidak makan, dia dapat 2 roti. Diteliti setelah bertahun-tahun oleh para ahli itu, ketahuan ternyata orang-orang yang memiliki emotional quotient, orang-orang yang memiliki kemampuan emosional yang kuat, mampu menahan dirinya. Disebutnya itu ada istilah delaying gratification, menunda kenikmatan. Mereka ini jauh lebih berkarakter, lebih kuat dan lebih sukses hidupnya. Itu soal roti ya. Soal roti doang. Tapi kita akan menunda apa coba?
kita akan menunda banyak hal yang bisa mendistract anak-anak muda, banyak hal yang membuat kita itu enak, nyaman, gampang. Kita tunda dalam waktu yang cukup panjang. Itu tidak mudah. Maka dari itu sahabat-sahabat, saya akan bilang sesuatu yang istilahnya realistis biar Anda tidak PHP di PHP ya. Gampang, RKU ada, beres semuanya. Enggak dong. Justru kalau Anda memiliki RKU, hidup Anda akan jauh lebih rumit, jauh lebih berat dibanding orang yang tidak punya RKU. Beneran. Kenapa? Karena RKU adalah jalan orang-orang yang mengejar keagungan. Jalan orang-orang yang mengejar kemuliaan tingkat tinggi di akhirat. Maka akan lebih berat. Jadi jangan berharap ini ringan. Ada sebuah training khusus, training RKU yang saya jelaskan bahwa jalan RKU ternyata jalan para nabi, jalan orang-orang soleh, jalan orang-orang yang mengejar keagungan, tapi hidupnya tidak ringan. Bukan tidak bahagia ya, tidak ringan. Kenapa? Karena kebahagiaan itu ada dalam kesulitan-kesulitan yang berhasil kita tuntaskan. Jadi RKU itu memang berat, sehingga Anda tidak perlu banyak mengumbar ataupun banyak cerita tentang mimpi besar Anda ke lingkungan yang tidak tepat. Itu satu. Tadi pertanyaan keduanya, apakah ini bisa fleksibel? RKU tidak fleksibel. Yang fleksibel itu adalah planning menuju RKU. Karena Anda harus jelas dulu. Taruhlah kita buat starting pointnya di Bandung. Dari Bandung Anda mau kemana? Harus jelas. Ke Jakarta dan Jogja itu dua jurusan yang berbeda. Nggak bisa tiba-tiba sudah ada di Purwakarta, kayaknya asik juga ke Jogja, pindah lagi gitu jurusannya. Nggak bisa gitu. Harus balik lagi ke Bandung terus ke Jogja atau muter lebih jauh lagi. Yang bisa dilakukan adalah saya akan ke Jakarta, jalurnya mau pakai tol, mau pakai kereta biasa atau mau pakai Wus ya. Silahkan, caranya banyak. Itu fleksibel, bisa berubah tergantung kondisi, tapi RKU-nya jangan berubah. Makanya RKU dipikirkan matang-matang, baik-baik, dengan bijak, butuh waktu yang lama, dan setelah Anda punya jawaban, istikharahkan. Itu ya sahabat-sahabat.